Waalaikumsalam. Pak. Ya, Sehat ya Pak? alhamdulillah sehat. Boleh duduk Pak? Boleh silakan silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya. Jadi sebelumnya saya minta maaf Pak. Iya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Oh, Iya. oke. Saya dapat tugas dari LMS CGP calon guru penggerak angkatan 5 Tulang Bawang. Iya. Bahwasanya di LSMS itu harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Oh. Nah, ya alhamdulillah Bapak ini salah satu yang saya pilih Pak. Oh iya. Nah, jadi saya minta waktunya, kira-kira boleh apa tidak saya wawancarai Bapak ini? Boleh, boleh. Boleh ya Pak ya? Iya. Oke, kalau boleh ya. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak. Oh iya, iya. Ya, terima kasih alhamdulillah saya bisa mewawancarai Bapak. Oke. Jadi langsung aja ya Pak ya. Oh iya. Oke, jadi silakan, Pak. pertanyaan pertama ini Pak. Pertanyaan pertama ini, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah udah berapa tahun? Belum lama sih, kira-kira baru 3 tahunan. Oh 3 tahunan? Iya. Udah lama, berarti kalau saya belum pernah sama sekali Pak. Belum pernah ya? Iya, jadi nggak tahu. Waduh, nggak tahu ini Pak. Iya, Ya namanya amanah ya Pak ya. Iya. Oke, jadi untuk yang pertama ini pertanyaan pertama Pak. Iya. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus delima etika Pak. Kira-kira dan rujukan moral ini kira-kira bagaimana? Sebenarnya jujur saja Pak ya. Iya. Masalah dilema etika dan rujukan moral ini sebenarnya saya belum tahu, baru dengar sekarang istilahnya. Iya. Tapi setelah mendapat dari penjelasan dari Iya. Pak Sumaryono itu sebenarnya saya pikir nggak pernah mengalami gitu. Oh gitu. Iya, Jadi pernah terjadi mengalami gitu. Pernah membuat keputusan tetapi Iya. nggak tahu ya Pak itu Itu apa? Iya. rujukan moral atau Apa. dilema etika. Iya. Oke. Iya. Oke, baiklah Pak, untuk pertanyaan kedua Pak. Iya. Selama menjalankan atau mengambil keputusan Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang sama ini Pak ya, seperti dilema etika ini dan rujukan moral, ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak, itu bagaimana Pak? Itu ya merepotkan sih sebenarnya. Merepotkan. Iya, tapi kan harus Iya, diambil harus salah diputuskan. satunya. Iya. Jadi ya saya harus menentukan mana yang ini. Jadi intinya itu dilihat dari skala prioritasnya. Oh ya. gitu. Iya. Ya, jadi ada skala prioritas. Iya, ada skala untuk kita prioritas. menyelesaikan kasus-kasus itu Pak ya. Iya. Oke. Betul. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga Pak. Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang jelas ya saya menganalisis lah ya. Mm. Apakah kasus-kasus tadi itu melanggar peraturan atau Iya. tidak. Oke, jadi harus kita menganalisis dulu Pak ya. Iya, dianalisis dulu. Kira-kira melanggar aturan atau tidak gitu. Oke, Iya. mantap Pak. Oke, yang keempat Pak. Ya. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saya melakukan tindakan berupa minta saran-saran lah, Iya. baik itu saran dari orang lain yang jelas, Iya. baik itu teman sejawat atau yang lebih senior dari saya. Gitu. Oh, jadi intinya Bapak masih ada pertimbangan untuk mengambil keputusan harus negosiasi atau diskusi ya Pak, iya. dengan kawan gitu Ya, ya. diskusi intinya Oke. dengan kawan. Gitu. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, ini yang Tantangan ini Pak. yang agak susah sebenarnya. Sebuah tantangan Pak ini. Tantangan, iya. Ya, itu tadi berat rasanya Berat. karena memutuskan yang ini Mm-mm. baik kan, Iya, ini baik. baik, ya. Itu tantangan itu. Jadi kan nanti bisa menjadi apa ya? Nggak enak gitu lah ya. Karena sama-sama bisa dijadikan sebuah kebaikan, tapi harus diambil salah satu. Iya, jadi masih baik diambil yang terbaik gitu Pak Iya, ya. Jadi yang bisa terbaik. dikatakan seperti itu. Ya, itu tantangan. Tantangannya luar biasa Pak, luar Iya. biasa. Jadi kepala sekolah itu berat juga ya Pak. Iya. Oke Pak. Oke. Oke, lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya nih Pak, yang nomor 6. Nah, Jadi ya Pak, nomor 6, apakah Anda atau Bapak ini ada jadwal lah gitu kan, untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu terjadwal ataukah di tempat kejadian atau harus secara prosedural gitu dalam menjalankan atau mengambil keputusan itu Pak? Oke, kalau dalam hal ini
tentunya saya melihat berat kecilnya, ringan beratnya Iya. permasalahan. Kalau yang kira-kira segera dan mudah, Iya. langsung Oh, spontanitas. Tapi kalau kira-kira memerlukan pemikiran atau apa yang lainnya itu ya tentu terjadwal, jadi dijadwal. Jadi lihat sikonnya. Oh iya, jadi kembali ke sikon Pak ya. Iya, kembali ke sikon. Iya, kalau situasinya itu mengharuskan kita ambil saat itu dan itu bisa kita ambil. Tapi kalau saatnya persoalan itu berat, nah kita harus diskusi dengan kawan yang lain. Iya, seperti itu. Ya, mantap Pak. Mantap. Jadi kita harus sering berdiskusi Pak ya. Iya. Oke, yang ketujuh Pak. Ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja ada. Ada ya Pak ya? Tentu saja yang sinar-sinar itulah yang lebih berpengalaman dari saya karena dia udah ini lama menjadi kepala sekolah. Iya, jadi ada komunikasi dan diskusi ya Pak ya? Iya. Karena namanya dilema etika itu sangat luar biasa Pak. Wasi malakama Pak. Oh iya. Kita putuskan ini Bapak mati, kita putuskan itu Ibu mati ya. Jadi berat bagi kita Pak, ini luar biasa. Iya. Nah yang terakhir nih Pak, Oke. dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa ya Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Tentu saja pembelajarannya sangat baik ya dan banyak tentunya dan penting. Iya. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kan milih ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Jadi ini pembelajarannya sangat berharga bagi saya tentunya. Jadi memutuskan di dilema etika ini memang sudah pembelajaran yang biasa. Iya. Dan obrolannya tadi sangat bagaimana? Sangat bermanfaat. Jadi saya jadi tahu gitu. Oh ini namanya ini istilahnya. Kalau yang ini nama istilahnya ini. Iya. Jadi bisa membedakan. Nah, selama ini kan saya anggap ya mirip sama. Iya, betul Pak. Iya, karena gimana ya Pak? Iya. Ya namanya dilema etika itu benar versus benar. Iya. Kemudian kalau bujukan moral itu benar versus salah Pak. Nah, jadi sebenarnya berbeda. Iya, beda. Ciri khasnya semua. Tapi yang kita tekankan di sini adalah dilema etika Pak. Dalam mengambil keputusan yang Bapak ambil selama ini. Saya rasa itu dulu Pak wawancara pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak sudah bersedia dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas di LMS ini. Yang mohon doanya, semoga saya juga bisa selesai Pak untuk ikut CGP ini Pak. Selalu mendoakan semoga sukses. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Ya, saya permisi dulu Pak. Oh iya, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Pak, maaf. Ada apa Pak? Bisa ya Pak? Alhamdulillah. Bisa juga ya. Terima kasih Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Sumareno seperti itu ya, sehat ya. Alhamdulillah Pak, sehat juga ini Pak. Anak-anak bagaimana? Alhamdulillah Pak, lancar. Anak-anak juga luar biasa. Alhamdulillah. Selama ini anak-anak aktif dalam belajar ya, nggak ada yang bolos segala macam, tidak ada. Ya ada salah satu Pak, nggak banyak tapi udah mulai berkurang Pak, dikit demi sedikit. Kebetulan sekarang ini kan anak-anak masih banyak yang kena batuk, sakit. Anak-anak kita bagaimana? Nah ini Pak menjadi sebuah persoalan kita juga ini. Setiap hari pasti ada anak izin Pak. Ada. Iya karena sakit. Kalau rumah sakit ya Pak. Iya. Ya, memang nggak boleh masuk ya, istirahat di rumah saja. Betul Pak. Gimana Pak Nano? Ada Oke. Jadi gini Pak, sebelumnya saya minta maaf nih Pak Iwan. Saya ganggu waktu Bapak sebagai kepala sekolah di SMK MMT. Ya. Ini saya dapat tugas Pak Iwan dari LMS calon guru penggerak ini Pak Iwan. Jadi saya harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah Pak di sekitar Penawaraji nih Pak. Jadi salah satunya Bapak bisa jadi ininya yang saya ambil Pak. Saya pikir Bapak lebih ini karena sebagai notabene Bapak senior di sini, saya lihat seperti itu. Kira-kira ini Pak Iwan, boleh apa enggak saya wawancara ini Pak Iwan? Ya tidak masalah Pak Nano. Yeah. Selama wawancara itu bisa menjadi kemajuan daripada Pak Nano untuk mengikuti apa tadi? CGP Pak. CGP calon penggerak. Iya, calon guru penggerak Pak. Calon guru penggerak ya. Monggo Pak Nano, apa yang Ya, bisa dimulai ya Pak ya. Ini kalau bisa
Nggak banyak kok Pak sebenarnya pertanyaan itu. Saya jawab saya jawab. Ya pasti Pak Iwan bisa jawab. Dimulai ya Pak ya? Ya, monggo. Oke, jadi gini Pak Iwan, yang pertama Pak Iwan ini kan saya ini membahas dalam LMS itu membahas soal masalah ini Pak, apa namanya dilema etika Pak, dilema etika dan apa ya namanya Pak ya, kok susah itu namanya Pak, rujukan moral Pak. Nah jadi pertanyaannya itu begini Pak, yang pertama, selama ini Bapak sudah berapa tahun Pak menjadi kepala sekolah di SMK MMT Pak? Ya hampir 5 tahun. Udah lama Pak. Udah lama. Luar biasa 5 tahun. Udah banyak nih makan garam kepala sekolahnya. Yang jelas sudah banyak mengalami masalah. Tapi kan lebih keren Pak. Nah, selama masalah itu ada bisa kita atasi, kita atasi. Iya, mantap Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama ini Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang berupa dilema etika dan bujuk moral Pak? Kok saya baru dengar ya ada dilema etika dengan bujukan moral. Iya Pak. Oh, jadi berdengar nih Pak ya? Waduh. Kira-kira tentang bagaimana itu Pak Nano? Dilema etika dengan bujukan moral itu, kok kata-kata itu baru saya dengar. Wah, ceritanya begini Pak Iwan. Iya. Jadi dilema etika itu seperti begini Pak. Kalau kita memutuskan ini, ibu mati. Kalau kita memutuskan itu, bapaknya mati Pak. Jadi buat si malakama itu untuk dilema etika Pak. Iya. Nah, kemudian kalau bujukan moral itu adalah benar versus salah. Nah, gitu ceritanya Pak. Nah, kita bahas ini dilema etika ini Pak. Oh iya, iya. Jadi Bapak baru dengar ini Pak ya? Iya, baru dengar ini. Waduh, luar biasa. Yang jelas apa yang disampaikan Pak Nano tadi, dilema etika dengan bujukan moral tadi, ya sering kita alami di sekolah. Oh. Tapi kan kata-kata baru itu Nah, saya dengar. sama berarti Pak. Baru itu saya dengar. Iya Pak, iya. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi pertanyaan kedua ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama, benar kemudian mengandung nilai kebajikan. Jadi benar lawan benar, tapi ada nilai kebajikan di situ. Berat ya Pak? Ya, jadi sebetulnya rada berat, tapi kan kita tentunya mengambil daripada kita mengadakan analisis. Oh iya. Analisis kepada anak ya. Mm-hmm. Karena pasti di antara itu ada kelebihan. Iya. Dan kita selaku kepala sekolah tetap berani mengambil kebijakan. Misalnya mengambil kebajikan dan lain sebagainya. Tentunya nggak mungkin sama, pasti ada nilai plusnya. Satunya itu yang saya ambil keputusan. Jadi harus mengambil keputusan ya Pak? Harus mengambil keputusan apapun bentuknya, kita tetap mengambil keputusan. Iya, yang penting mengandung nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang nilainya plus. Iya, oke, baik Pak. Plus. Kemudian yang ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Tentunya dalam hal keputusan ini, langkah pertama atau terus saya lakukan adalah menganalisis tadi, menganalisis masalah-masalah yang saya hadapi. Tapi selama ini masalah itu tentunya terus terang belum pernah saya alami. Tapi kalau memang ada hal yang seperti itu, ya tentunya kita ada analisis itu tadi, skala prioritasnya kemana, kebajikan, kebaikan untuk kemajuan anak-anak itu. Tentunya mana yang lebih kita utamakan, kita prioritaskan di sekolah ini. Ya tentunya hal itu, ya itu yang kita utamakan. Ya, walaupun itu sama-sama baik, ya tentunya itu yang saya ambil keputusan tersebut. Iya Pak, betul, yang penting berdasarkan nilai kebajikan ya Pak. Nilai kebajikan Dan tidak melanggar aturan tentunya Pak ya. Oke, baiklah Pak, lanjutkan lagi nih pertanyaan yang keempat Pak. Hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif ini Pak dalam pengambilan keputusan ini, dalam kasus dilema etika ini? Nah itu yang efektif ini. Betul. Kalau menurut saya, kalau ada hal-hal masalah yang kita alami dalam sekolah itu, yang lebih efektif itu adalah masalah itu terjadi hari itu kita selesaikan. Iya. Karena kalau sampai berlarut-larut, ya tentunya akan semakin besar masalah tersebut. Iya. Kita tahu sendiri anak-anak sekarang ini kan banyak, apalagi anak-anak tingkat SMK. Iya. Sekarang itu anak-anak masih mencari jati diri. Oh gitu, iya. Jati diri. Jadi kita
selalu menasehati dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita kan untuk membentuk karakter itu luar biasa. Iya, Pak. Kita terpengaruh dengan alat komunikasi, HP dan lain sebagainya, itu tantangan kita semakin berat. Ya, mantap. Itu masalah yang efektif itu ya, masalah hari itu harus diselesaikan. Sip, Pak. Lanjutkan lagi nih, Pak, untuk pertanyaan yang ke-6. Tantangan ya, Pak. Ada tantangan pasti Bapak ini dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilematika ini, Pak. Ini pertanyaan yang kelima ini, Pak. Ya, pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan, Pak? Tantangannya memang betul apa yang disampaikan Pak Rano tadi. Pertanyaan itu tantangannya tentunya bukan hanya kepada diri kita sendiri atau kepada anak, tapi kepada lingkungan sekolah. Dalam hal ini tentunya saya juga mengambil keputusan itu dari sisi kemanusiaan. Iya. Karena apa? Hal-hal yang mengenai permasalahan tersebut tentunya tidak asal kita ambil keputusan. Banyak pertimbangan yang kita ambil. Rujukan moral tadi ya. Dilema etika, Pak. Dilema etika tadi. Karena apa? Dari sisi kemanusiaan yang saya maksudkan di sini, kita mengetahui latar belakang daripada siswa, latar belakang ekonominya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngambil keputusan yang berat, ini kita lihat dari sisi kemanusiaan. Mantap, Pak. Nah, untuk yang ke-6 ini, Pak. Jadi, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal, Pak, untuk menyelesaikan sebuah persoalan dilema etika ini, Pak? Atau langsung dieksekusi di tempat itu, atau memiliki jadwal gitu secara prosedur untuk menyelesaikan dilema etika ini? Nah, itu Pak Rano, tentunya mungkin sekolah saya beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya tidak punya jadwal yang seperti itu. Kalau ada anak-anak yang mempunyai masalah dan sebagainya, ya, saya harapkan tentunya dari wakil saya atau kajur saya untuk menyelesaikan, atau wali kelas yang menyelesaikan itu. Tetapi kalau sampai wali kelas belum bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya, diambil wewenangnya ke wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah nggak bisa mengambil keputusan karena berat dan sebagainya, ya baru ke kepala sekolah. Prosedurnya seperti itu. Jadi mengikuti. Tapi kalau memang nggak bisa kepala sekolah harus mentok betul, nggak bisa berat ngambil keputusan, ya apa boleh buat, ya kita ambil keputusan yang paling berat. Yang paling berat misalnya, ya misalnya mengembalikan anak kepada orang tuanya karena kita sudah tidak sanggup lagi mendidik anak tersebut, ya, atau kita pindahkan ke sekolah yang lain kalau sekolah yang lain sanggup. Itu memang saya belum pernah ngambil keputusan itu, tapi dalam wewenang saya, dalam pandangan saya nggak mau mengambil keputusan seperti itu. Berat Pak. Iya, betul ya. Oke, untuk pertanyaan yang ke-7 nih, Pak. Jadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang membantu. Ya tentunya ya dalam sekolah itu banyak hal yang membantu. Ya ada guru bimbingan konseling. Ada kepala jurusan, ada wali kelas dan sebagainya, itu yang membantu saya. Dan ada anggota komite. Anggota komite juga ada yang menjadi warga sekolah kita, di pengajar juga. Jadi terstruktur ya, Pak ya. Jadi selalu koordinasi dan diskusi tentunya ya, Pak ya. Nah, yang terakhir nih, Pak, udah agak banyak nih pertanyaan tadi. Ini terakhir berarti yang ke-8 nih, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya tentunya dalam hal seperti ini, kebetulan apa yang Pak Nano sampaikan tadi, dilema etika dengan rujukan moral, walaupun kata-kata itu baru saya dengar, tapi setiap hari saya lakukan. Dalam arti rujukan moral, yang pertama adalah anak-anak tentunya kita selalu setiap hari itu menyampaikan kepada anak atau memberi contoh, misalnya untuk mengubah karakter tadi,
bicara sopan dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Karena kehidupan di sekolah dengan kehidupan di masyarakat luas itu tentunya berbeda. Kita menerapkan itu supaya anak itu punya karakter yang unggah-ungguhnya lebih bagus dibanding masyarakat. Itu yang tujukan moralnya. Kalau di dalam etikanya itu tadi, selama anak tidak berbuat atau melanggar aturan yang paling berat, contohnya narkoba, betul tempat kita belum pernah. Semoga tidak pernah, Pak. Jangan. Narkoba itu tentunya sudah tidak ada toleransi lagi dalam masalah itu kan. Tapi kalau hanya bolos dan sebagainya, tentunya kita masih bisa menasehati untuk mengarahkan yang lainnya kebujukan moral tadi. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Maaf ini udah mengganggu waktu Bapak, harus menjawab pertanyaan dari SMS yang saya sampaikan ke Bapak tadi. Ya, semoga perbincangan pada hari ini bermanfaat buat saya Pak tentunya, karena saya masih baru juga tugas itu, dan ternyata ini mendapat respon yang baik dari Pak Iwan. Semoga bermanfaat buat saya ke depan Pak tentunya. Terima kasih. Dan saya harapkan Pak Nano, karena memang harapan saya Pak Nano nanti bukan hanya menjadi guru saja, tentunya nanti suatu saat akan menjadi pemimpin. Insya Allah Pak, menjadi pemimpin. Terima kasih juga kepada pemerintah sudah menugaskan Pak Nano untuk mengikuti calon guru penggerak. Semoga apa yang disampaikan Pak Nano tadi, harapan Pak Nano, harapan kami semua, pendidikan kita khususnya di Kecamatan Penawar Aji ini lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Nano ya. Kalau begitu saya pamit dulu nih Pak ya. Pak. Terima kasih Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Dari hasil wawancara yang saya lakukan tadi dengan Bapak Waluyo dan Bapak Iwan Sulastomo, maka dapat saya simpulkan bahwasannya dalam pengambilan keputusan di suatu instansi sering dihadapkan dengan kasus D5 etika. Nah, maka dari situ hal-hal yang perlu dilakukan adalah menganalisis secara pribadi dari kedua pemimpin tadi. Nah, kemudian mereka melakukan mohon bantuan atau petunjuk dari para senior atau dari teman sejawat untuk dimintai pendapat. Berdasarkan hasil kaitan dengan 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, kasus yang dialami tadi adalah banyak yang berkaitan dengan paradigma individu dan kelompok, walaupun ada juga berkaitan dengan 3 paradigma yang lain. Nah, berdasarkan penjelasan dan langkah-langkah yang diambil dalam keputusan, penekanan sesuai salah satu dari prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis rasa peduli, di mana disebutkan bahwa keputusan kita harus berpihak pada simpati, empati kepada sesama. Nah, jadi dapat saya simpulkan seperti itu. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, saya dapat mengambil pelajaran yang berdasarkan pengalaman nyata dari kedua pemimpin tersebut, yaitu kasus D5 etika sering ditemui dalam menjalankan tugas.